Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah. Untuk video kali ini kita mau ngebahas apa nih? Tentang perkawinan silang. Perkawinan antara jin dan manusia yang selama ini gua anggap itu nggak ada ya, Be? Nggak ada. Kita tidak percaya tadi. Masa orang makhluk gaib sama makhluk nyata. ternyata ada yang cerita pernah ngobrol ya, ngobrol dengan satu keluarga ya. Dan keluarga tersebut ada di sampai nekat salah satu daerah itu. Bisa disebutin. Gue sama bokap ini ibaratnya dipanggil buat konsultasi, tukar pikiran sebenarnya ya. Jatuhnya tukar pikiran lah, bukan konsultasi. Kayak ke dokter aja. Itu tukar pikiran. Nah, ya temen gue ini bercerita tentang masalah perkawinan antara manusia dengan jin. Gue sempat kaget. Emang pernah dengar sih, maksudnya pernah dengar kayak paranormal siapa kawin sama siapa, jin siapa gitu kan? Ya, kalau kita ngelihat di media elektronik kan lihat ada ular kepala manusia kawin sama manusia. Ya kayak gitu maksudnya. Terus kayak genderuwo kawin sama manusia. Terus misalnya pokoknya bangsa-bangsa goib nikah sama manusia. Gue awalnya nggak begitu percaya awalnya, karena di dunia nyata ini kan ya manusia dengan manusia. Iya, jin kalau dengan jin karena alamnya sudah berbeda. Ketika alamnya berbeda, kalau manusia mau masuk ke alam gaib, alam mereka kan ada syaratnya. Ya. Begitu mungkin mereka mau masuk ke alam manusia juga ada syaratnya. Nah, ketika keluarga yang kami datangi ini bercerita seperti itu. Dan yang bikin gue bingung itu apa? Yang gue bikin bingung itu surat nikahnya kemarin kelurahan mana? Mungkin di sana ada RT/RW-nya kali ya. Ya mungkin penghulunya siapa, bayarnya berapa, terus buku nikahnya, fotonya bagaimana gitu. Dan keluarga ini bertanya, apakah boleh kan gitu? Ya nanya maksudnya. Jadi gue sempat bahasa modern mah sempat speechless gitu, sempat kaget. Bertanya masalah tentang pernikahan jin dan manusia. Ya gue sempet gimana ya, Be? Sempet kaget. Gitu emang bener ada gitu kan. Pikirnya langsung aneh. Tapi setelah ibaratnya coba mau dengar dulu ceritanya bagaimana gitu. Cik mau dengar dulu ceritanya bagaimana awalnya. Setelah gue dengerin ceritanya, ternyata ada anjir, maksudnya dan banyak yang melakukan gitu. Walaupun ya gue baru ketemu sama satu orang ya, itu pun dia nggak jadi gitu kan. Untungnya maksudnya masih Allah tolong imannya dikuatkan gitu kan. Nah, gue ini disebutkan daerahnya di daerah mana gitu, dan gue kaget, ini kan daerah santri ini gitu, kok ada yang kayak gitu kan. Jadi gimana? Ya aneh dan lucu, manusia kawin sama nikah ya katanya ya. Nikah apa kawin? Ya, nikah. Kalau nikah kan manusia dengan manusia nikah. Kalau manusia dengan makhluk gaib yang kasar mata itu masa nikah? Tapi kan bilang ada penghulunya kan? Ada yang nikah ada gitu. Cuma kalau menurut saya mungkin nggak saya. Karena hukumnya kan udah berbeda. Hukum manusia dengan hukum mereka. Dari agama ya jelas nggak boleh. Tidak boleh, dilarang kan? Nggak boleh lah, maksudnya kan kita kan beda. Karena disebutkan manusia dengan bahasa manusia kan? Iya, manusia sama manusia ya, jin sama jin gitu. Iya. Kan? Nggak bisa nyimpang gitu, jatuhnya nyimpang gitu ya. Karena saya juga merasa awam dan kaget juga gitu. Iya, sempat kaget. Cuma pas gue dengar ceritanya, kenapa sih kok bisa sampai larinya ke arah sana gitu kan? Dan temen gue ini bilang, iya emang ada, dan rata-rata itu mereka yang putus asa dari ekonomi. Ya, kehidupan yang menurut orang-orang seperti itu sangat berat kehidupan ini gitu ya. Ketika sangat tertekan dengan ekonomi, akhirnya jalan pintas yang diambil. Gitu. Mungkin iming-imingnya kalau dari yang hal gaib tadi ya, mungkin iming-imingnya adalah ketika bisa kawin sama bangsa jin ya, bisa mendatangkan harta benda katanya. Ya, bisa mendatangkan katanya, tapi ya kalau saya sih tidak percaya sih ya.
Karena saya tidak pernah melihat dan tidak pernah melakukan gitu ya. Saya tidak percaya. Kalau pengen kekayaan, minta sama Allah dengan bersujud benar-benar, sholatlah malam. Tahajud yang benar, dengan benar-benar tahajud, mohon kepada Allah, insya Allah, Allah akan kasih jalan sebaik-baiknya, dan itu adalah murni asli rezeki dari Allah. Dan itu akan enak dinikmati oleh kita dan keluarga, benar ya? Iya, makanya gue sempat bingung. Gue tanya pertama adalah daerahnya di mana gitu. Di sini mas daerahnya. Oh, dan gue kaget kan. Itu kan jatuhnya seperti hampir mirip-mirip sama Jombang ya, kota santri gitu kan. Kota santri, terus juga maksudnya ada torekoh besar di sana gitu kan. Oh ternyata di pedalamannya ada yang masih seperti itu. Jadi orang-orang yang putus asa dari ekonomi, misalnya udah berdoa minta harta tapi belum dikasih. Ya kalau gue kan mikirnya gini, ketika kita berdoa ya nggak akan langsung dikabulin, hanya memang doa yang naik ke atas kita doang doanya gitu. Ya. Ngantri ya gitu kan. Iya betul. Satu-satu dikabulin, kalaupun belum dikabulkan di dunia ya berarti kan buat simpanan nanti di akhirat kan gitu ya. Iya betul. Iya. Jadi kalau ya mungkin kalau menurut gue seperti itu, tapi nggak tahu kalau orang lain dengan masalah yang berat gue juga kan nggak bisa banyak berkomentar gitu. Maksudnya karena mereka yang merasakan gitu. Dan memang semua manusia kan diuji sama kehidupan yang berat, kehidupan diberikan kemiskinan. Kuncinya adalah sabar, dan kita berdoa terus kepada Allah, insya Allah akan dikasih jalan sama Allah. Jadi saya berpesan kepada semua manusia ya, semua ya maksudnya semua pemirsa dimanapun berada, saya hanya bisa berpesan, mintalah. Kalau kau pengen kekayaan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dikabulkan. Seandainya belum dikabulkan juga sampai beberapa tahun, maka ya terus kita minta sama Allah, jangan minta kepada yang lain. Kalau minta kepada yang lain berarti kita berusaha mensyirikan Allah, dan itu dosanya sangat besar. Untuk sebaiknya yang kita pegang hanya satu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan dipenuhi apa kebutuhan, apa hajat kita. Tapi serius ya, jangan istilahnya nanti ada yang main-main. Ketika udah dikabulkan sama Allah, dia lupa lagi sama Allah. Yeah. Nah itu yang nantinya akan mungkin dicabut lagi sama Allah. Nah itu yang berat. Akan dicoba lagi dengan kesusahan lagi. Yeah. Nah, orang hidup ini masih banyak cobaannya, ada berbeda-beda, ada dari keluarga, dari keuangan, dari ini itu, perekonomian terutama lah. Yang penting kita berpatokan satu, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta apapun yang kita minta. Mau kekayaan, mau suami, mau pacar, mau istri, calon istri, calon pacar, calon istri ya mungkin ya, atau calon suami, mau minta sama Allah. Ada sholat sunatan juga ada kan, sholat hajat, ya kan, atau sholat istikharah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Selama kita memohon kepada Allah serius, kalau perlu dengan menangis sejadinya di depan Allah, sholat malam tersebut dilaksanakan, maka hati kita juga menjadi tenang. Ketika kita dekat dengan Allah, maka hati kita menjadi tenang, betul nggak? Ya silakan. Ya pokoknya gue tanya, kenapa sih kok sampai punya niatan orang kesana itu kayak gimana? Gue tanya ke temen gue bilang rata-rata yang kesana itu adalah orang-orang yang putus asa dari masalah ekonomi sih, rata-rata ekonomi ya, uang lah intinya. Makanya gue bilang kampret emang yang bikin uang gitu kan, jadi bisa bikin orang bikin uang. Iya orang gitu. Mungkin yang bikin nggak salah ya, manusianya yang salah. Jadi kenapa pakai pencaritas gitu? Kenapa harus pakai uang? Ya manusia memang tidak luput dari kebutuhan yang berupa uang. Iya kan, tapi kan berusahanya kan berbeda-beda. Ada yang berusaha sekeras mungkin, saking kerasnya dia jalan pintas yang dia pakai. Contohnya dia mengambil kawin sama makhluk yang goib gitu kan? Iya. Katanya berbentuknya ya, kalau misalnya kita laki-laki nih yang mau nikah sama jin perempuan, berbentuknya perempuan cantik katanya ya, gue juga nggak tahu ya. Enggak, itu matanya mungkin dibalik kali. Terus kalau yang perempuan menikah sama jin genderuwo itu nanti datangnya berbentuk laki-laki ganteng. Iya. Tapi kan tetap aja ganteng, kalau kita bisa ngeliat tetap aja kan jadi genderuwo juga gitu. Iya. Sebenarnya itu nggak akan berubah. Cuma mata kita aja yang karena udah saking kepengen banget kali kekayaan ya. Emang ini menarik buat gue, maksudnya cerita ini menarik. Mungkin suatu saat nanti bakal gue angkat, bakal gue coba gue ulik ini tuh pernikahan sama jin, dan gue nanti coba menghadirkan jinnya itu sendiri.
ya ngacak ya. Boleh ya. Jadi gue coba nanti menghadirkan salah satu makhluk Allah yang bisa diajak komunikasi tentang masalah pernikahan jin dan manusia gitu. Maksudnya arahnya kemana sih? Dan kalau kata gue sih ya, kesimpulan gue nih, dengan dia punya niat nikah sama jinanya itu kan udah ada yang bisikin, pasti kan setan yang bisikinnya, jin kafir gitu kan. Apalagi sampai melakukan pernikahan sama jin itu pasti kan didampingin sama yang jin kafir lah, istilahnya nggak mungkin. Dan hati-hati kalau sampai terjadi seperti itu, maka dia udah syirik. Iya sih. Nah, itu dosa sangat besar, dosa yang mungkin bisa tidak diampuni oleh Allah ya. Iya, makanya gue jangan coba-coba mendekati kesirikan. Iya, jangan. Kesirikan. Jadi jangan aneh-aneh gitu maksudnya. Tapi coba nanti gue bakal coba nanti kita ajak komunikasi salah satu makhluk Allah yang dari bangsa jin, bagaimana pendapat dia tentang pernikahan jin sama manusia. Karena gue juga kaget, ada gitu. Tapi bisa nggak kira-kira dihadirkan sekarang ini untuk sekedar komunikasi sebentar, mau bangsa yang tadi itu jin namanya. Mungkin kita hadirkan sama Fitri ya mungkin. Mungkin kalau siang Gina lagi pada kerja dulu kayaknya belum pulang. Apa absennya? Kayaknya jinnya ada yang jadi tukang cangkul ya, sawah mungkin ya. Kalau nggak salah tuh absennya nanti 4:30. Siang biasanya yang kerja kantoran tuh masih belum pulang. Iya, yang di sana di alam gaib ya. Karena katanya alam di sana mirip-mirip di alam di dunia ya. Iya, karena mirip-mirip. Yang ada yang lagi bekerja, ada yang cari makan, apapun itulah. Emang sih lebih fokusnya mau ke sana, main-main ke sana. Enggak. Sahabat kita bikin pintu rahasia untuk masuk ke sana. Kayak nggak bisa balik ntar. Kayak Doraemon. Oke guys, jadi gitu ya. Jadi nanti coba nanti kalau misalnya Allah meridoi, nanti coba kita coba aja komunikasi dari golongan makhluk Allah yang dari bangsa jin, pendapatnya tentang masalah pernikahan manusia sama jin ini gitu. Karena ternyata ada di Indonesia dan nggak jauh, kayaknya dari tempat gue berada ini nggak jauh. Ternyata deket aja. Iya, makanya kali tuh. Itu kan kalau nggak salah, maksudnya kota Islam lah gitu lah, salah satu kota Islam. Ya nggak tahu, mungkin banyak di orang sana, cuman karena rekan gua ini bilang di sini tepatnya dan gua kaget. Kalau dari penilaian saya pribadi khususnya, kemungkinan di seluruh Indonesia mungkin banyak yang seperti itu ya. Tempat-tempat mungkin tertentu ya, karena kita nggak tahu karena saya belum pernah belusukan kemana-mana gitu. Belum pernah belusukan dengan tempat-tempat seperti itu gitu. Tahunya ya di media elektronik aja. Nah, ternyata memang setelah kami bertemu dengan satu keluarga tersebut bercerita seperti itu, tapi tidak dilaksanakan ya. Dibatalin. Karena disampaikan itu adalah musyrik, dosa besar. Akhirnya dengan kesadaran satu keluarga tersebut akhirnya membatalkan. Untung Allah masih memberikan hidayah kepada orang-orang kasih sayangnya kepada orang-orang tersebut. Jadi saya berpesan sekali lagi, apapun yang kita inginkan, baik untuk keluarga, untuk semua masyarakat, berpatokan hanya satu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulullah, maka kita akan hidup tenang. Kalau kita hidup tenang, maka ibadah nyaman, terus mencari nafkah juga akan nyaman. Nggak usah mencari kekayaan dulu deh. Yang penting kita bisa makan tiap hari, bisa beribadah dengan tenang ya. Maka itu akan membawa efek kepada keturunan kita, akan mencontoh kepada kita. Tapi kalau kita mencontohnya keburukan, maka seterusnya keburukan akan terjadi dalam satu keluarga tersebut. Jadi pokoknya intinya ini juga termasuk hal baru buat gue ya gitu. Gue baru dengar pernikahan jin dan manusia, pernah dengar, cuman belum pernah dengar ketemu sama orangnya gitu. Mungkin dari berita-berita yang ternyata gue dipertemukan dengan hal baru ini, dan buat gue menarik. Mungkin nanti hampir mengalami ya. Hampir mengalami. Coba nanti gue ajak komunikasi dari pihak satunya lagi gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dan ada jawabannya gitu. Ini kan tadi kan bertemu dengan manusianya, yang tadi mau melaksanakan tidak jadi, batal kan. Nah, nanti dihadirkan jinnya langsung ya. Supaya nanti Mas Wali bisa cerita ke pemirsa semua, supaya ada bukti dari bangsa jin tersebut yang menyatakan dia kenapa sih? Iya, kenapa sih bisa? Terus apakah benar mereka bisa mendatangkan kekayaan, dan gimana kalau
logiknya kalau mereka bisa mendatangkan kekayaan, mereka kaya dong. Iya, yang ngajak itu mungkin harusnya kaya gitu. Ternyata kan yang biasanya mengajak itu kan malah miskin ya. Kayak dukun, misalnya ada dukun lipat gandakan uang ya, kalau bisa lipat ganda ngapain buat orang iya. Dan kalau main kaya kerja keras, bisa kalau ada datang ke sini bisa meningkatkan kekayaan ya. Kalau gue ya pribadi, gue bisa melipat gandakan uang. Gue nggak akan bagi-bagi ilmu gue ke orang, buat gue sendiri aja. Jadi banyak dan nggak mungkin karena di dunia ini kita diciptakan harus bekerja keras. Ya, jadi pokoknya itu aja ya. Jadi coba nanti kita dari versi satunya lagi, mudah-mudahan Allah meridhoi. Mungkin segitu aja ya. Kalau kalian punya pengalaman yang atau pernah dengar kejadian pernikahan jin dan manusia, silahkan kalian komen-komen di videonya Antara Kisah ini. Dan mungkin kita bisa sharing atau ngobrol sama kami ya. Ya, kalau dekat, kalau jauh mungkin ya. Maka datang kita ke studionya Antara Kisah, kita sharing. Kalau kalian ada yang mau jadi narasumber, kalian punya pengalaman spiritual apa, jin, bertemu dengan jin, hantu, apapun itu, silakan hubungi sosial media Antara Kisah, dan nanti kita bisa ngobrol bareng di sini di studionya Antara Kisah. Mungkin segitu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gua, subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, serta komen-komen. Jadi semakin banyak kalian komen, nanti juga kalau ini kita balas satu persatu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan diajukan, nanti juga kita jawab. Kalau tempatnya jauh, ya mungkin kita atur waktu ya. Kalau yang domisilinya masih sama-sama Cimahi, mungkin bisa main lah ke studionya. Ya, kebetulan saya dari Jawa Tengah juga kebetulan main ke sini ke Bandung ya. Jadi mungkin segitu aja ya, mungkin segitu aja dari gua sama bokap gua. Saya minta maaf kalau ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.